warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Lufia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, pada kali ini saya akan mempraktikkan yaitu pengaruh deterjen terhadap kecambah kacang hijau. Kita simak videonya ya teman-teman. Saya akan memperlihatkan alat-alat dan bahan-bahannya apa saja. Oke, baik teman-teman. Pada praktikum kali ini kita membutuhkan alat dan bahan, yaitu ada sendok, ada deterjen yang berukuran 1 gram, ada kacang hijau dengan secukupnya, ada label yang sudah dituliskan, ada kapas dengan secukupnya, garis, kertas timah, kalian bisa menggantinya dengan aluminium foil, ada botol yang berukuran 100 ml, ada gelas yang berukuran 600 ml, dan ada juga air dengan secukupnya saja. Oke, teman-teman, di sini kita akan membuat larutan deterjen. Kita masukkan 1 gram deterjen ke dalam botol yang sudah diberi label 100%. Kita masukkan, kemudian kita beri air ledeng yang berukuran 100 ml. Kita larutkan, kita aduk hingga ia larut. Setelah itu kita aduk sampai ia larut, benar-benar larut ya teman-teman. Kemudian jika sudah larut, larutan tersebut kita tuangkan ke dalam botol yang bertuliskan 50%. Kita tuangkan ke dalam botol yang bertuliskan 50%, setengahnya dari botol 100%. Setelah itu, yang 50% tersebut kita berikan air berukuran 1000 ml. Yang 50% kita berikan air 1000 ml. Kita berikan air. Setelah itu kita berikan air. Kita berikan air. Nah, dari yang 50% ini kita tuangkan lagi ke dalam botol yang berukuran 25%. Kita tuangkan lagi ke dalam botol yang berukuran 25%, setengah dari 50% tersebut. Nah, yang 25% tersebut kita berikan air ledeng lagi sebanyak 1000 ml. Yang 25 kita berikan air lagi. Kita berikan air, sebanyak 1000 ml. Setelah itu, yang dari 25% kita berikan air, kita aduk-aduk lagi hingga merata, hingga tercampur. Dari yang 25% kita masukkan setengahnya ya ke dalam botol yang berukuran 12,50%. Kita masukkan setengah dari itu. Kemudian dari yang 12,50% kita berikan air lagi dengan 1000 ml. Kita lakukan secara benar. Kemudian kita berikan air 1000 ml. Setelah itu kita aduk lagi hingga merata, hingga tercampur. Kemudian yang 12,50%, kita tuangkan lagi ke dalam botol yang berukuran 6,25
Nah, dari yang 6,25% tersebut kita airkan lagi sebanyak 1000 ml. Setelah itu 6,25% tersebut kita beri air. Setelah diberi air, kita aduk lagi secara merata agar dia tercampur. Kemudian kita tuangkan lagi ke dalam botol yang sudah dituliskan 3,10%. Kita tuangkan setengahnya dari botol yang berukuran 6,25%. Nah, dari botol yang 3,10% tersebut kita beri airkan lagi sebanyak 1000 ml. Setelah itu kita tuangkan air ledeng ke dalam gelas yang tidak dicampurkan oleh deterjen. Kemudian kita campurkan, kita berikan air tersebut ke botol yang tidak dicampurkan larutan deterjen. Kemudian jangan lupa masukkan kapas ke dalam gelas yang berukuran 600 ml. Oke, sebelum kita melakukan percobaan, kita rendam terlebih dahulu kacang hijau ke dalam air, lalu buanglah kacang yang mengapung. Kita hanya mengambil kacang hijau yang tenggelam yang akan digunakan dalam percobaan ini. Mana yang kacang tenggelam, itulah yang kita pilih. Kita rendam selama 5 menit. Selanjutnya, dari kacang hijau terpilih, kita ambil 10 butir, kemudian kita taruh ke dalam masing-masing gelas yang berukuran 600 ml tersebut yang sudah kita beri kapas kepada masing-masing gelas ya teman-teman, yaitu 10 butir kacang hijau. Jangan lupa kita atur kacang hijau tersebut agar hilum mengarah ke bawah. Hilum itu adalah warna putih yang ada pada kacang hijau. Kemudian isilah gelas yang 600 ml tersebut yang telah diisi kacang hijau dengan larutan yang berlebar sama, kira-kira 100 mm. Kita lakukan dengan teliti, kita lakukan dengan berhati-hati. Oke, kita masukkan ke dalam gelas yang berukuran 600 ml. Setelah itu, jangan lupa gelas yang tadi berukuran 600 ml tersebut yang sudah diisikan kacang hijau dan larutan deterjen, kita tutup dengan kertas timah, hingga tidak ada cahaya yang masuk. Oke teman-teman, selesai sudah praktikum pada kali ini. Oh iya, jangan lupa ya, lakukan pengamatan setelah 24 jam dan 48 jam ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang kontrol dia berukuran 3,5, dan untuk yang 100% dia tidak menumbuh akar dan dia hanya berubah warna menjadi kecoklatan. Dan untuk yang 50% dia hanya meletak dan belum menumbuh akar. Dan untuk yang 25% dia berukuran 0,4, dan untuk yang 12,5 dia berukuran 0,3, dan untuk yang 6,25 dia berukuran 1,9, dan untuk yang 3,1 dia berukuran 1,5. Untuk yang kontrol ia berukuran
4 cm, dan untuk yang 100% ia tidak menumbuh apapun, dan untuk yang 50% hanya meletak, dan untuk yang 25% berukuran 0,5, dan untuk yang ukuran 12,5 berukuran 0,5 juga, dan untuk yang 6,25 berukuran 2 cm, dan untuk yang 3,1 berukuran 2,7